Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas ini. Tentunya adalah kita melakukan proses belajar mengajar. Salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga ajaran kebajikan yang telah diajarkan kepada kita semua bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi sebelum belajar ya tentang keyakinan kelas hari ini, saya minta dulu ketua kelasnya mana? Mana ketua kelasnya? Yang wakil. Kalau di laksan di sini. Ya, baca dulu. Ya, silakan berbagai. Sebelum kita belajar, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi, alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Jangkel yang memimpin doa. Hari ini kita belajar menentukan tentang atau membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kita bikin dulu keyakinan kelas. Ya. Jadi apa-apa kira-kira yang kita sepakati keyakinan kelas? Satu, ya. Masuk kelas tepat waktu. Coba katakan siapa yang bisa? Kelas tepat waktu. Ya, masuk kelas Tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ya. Dua. Lari Masna. Lari Masna. Baju dirapikan, dimasukkan dalam celana. Ya, baju dirapikan. Dimasukkan dalam celana. Dalam celana. Kelas harus bersih sebelum guru masuk. Ya, kelas harus dibersihkan sebelum Guru masuk. Ya, jadi kelas itu harus dibersihkan sebelum. Karena kebersihan itu sebagian dari Iman. Selanjutnya siapa lagi? Jamaludin. Wajib membawa gambar dan buku gambar. Ya, di mata pelajaran gambar teknik kita wajib hukumnya membawa alat gambar ya dan buku gambar. Selanjutnya lasotnya. Tidak boleh ribut saat belajar. Ya, tidak boleh ribut saat belajar atau tidak boleh misalnya keluar masuk pada saat Belajar. Ada lagi? Cak. Siapa nanya? Muhammad Gali Saputra. Ya, Gali. Yang kedua saya memulai pelajaran. Ya, itu juga yang penting tadi ya. Dulu kita memulai pembelajaran itu kita harus. Saya kira itu ya. Itulah yang menjadi keyakinan kelas kita di dalam proses pelajaran mengajar setiap harinya seperti itu. Ya, jadi kalau bisa bukan hanya pelajaran produktif, tetapi juga pelajaran adaptif formatif seperti itu juga. Supaya kita tertib, tenang, kita belajar berilmu dan beramal. Istilahnya begitu, berilmu dan beramal. Ilmu itu utama. Saya kira seperti itu ya. Ya. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita harus jalankan. Ya, dari poin 1 sampai ke 8 tadi. Anda ingat ya. Seterusnya, ketika misalnya Anda disiplin, ya, Anda melakukan itu, yakin dan percaya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di masa ini. Amin. Mau jadi orang sukses? Mau. Ya. Kami juga guru-guru selalu mendoakan kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Melakukan penanganan terhadap siswa yang bermasalah itu juga bentuk kepedulian kami supaya kalian bisa menjadi orang yang benar.
Kalau misalnya saya sebagai guru tidak peduli persoalan seperti itu, ngapain? Ya? Orang yang mau berkelahi, silakan berkelahi di situ. Orang yang menyusuri bisa silakan. Bukan anak saya, bukan keluarga saya. Tetapi ada kepedulian, ya? Ada kepedulian untuk saling mengenal. Adalah merupakan tokoh pendidikan. Dia juga adalah salah satu menteri pertama di zamannya Soekarno. Itu adalah seorang Ki Hajar Dewantara. Dengan semboyannya apa? Artinya semboyannya itu begini. Di depan kita guru itu harus memberi teladan kepada siswa. Di tengah-tengah siswa, kita harus memberikan motivasi kepada siswa atau kepada murid-murid kita. Di belakang, sebagai guru kita harus memberikan dorongan agar dia selalu melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Seperti itu. Ya, hari ini kita tidak apa-apa, kita lupa saja karena kalau kita bercerita lagi di awal itu agak lama, waktunya juga sudah cukup, ya. Ini kalau bisa yang buka slide-nya di pelan-pelan ya. Sebentar kita komunikasinya edukatif. Langsung diskusi langsung. Supaya kita tahu betul ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat, begitu. Baik, saya buka dulu ya. Tadi hanya intermezzo. Tadi kan sudah di slide pertama dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kosambi, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini sebagai calon guru penggerak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama karena ini adalah program kementerian. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih sehat-sehat bertemu kembali di tempat ini. Salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga ajaran kebajikan yang diajarkan kepada kita selama ini kita bisa terapkan terhadap anak didik kita, murid-murid kita yang sangat kita cintai, agar mereka menjadi insan-insan yang bisa sukses ke depan. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Pertama-tama saya merefleksi dulu tentang perjalanan saya sebagai CGP, bahwa saya merasa berterima kasih betul di mana waktu itu kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendampingi wakasi kesiswaan dalam hal penanganan siswa yang bermasalah. Jadi memang saya sadari betul ilmu pengetahuan itu penting. Kemudian kita berhadapan dengan siswa-siswa juga yang bermasalah, secara tidak langsung itulah merupakan suatu proses pembelajaran bagi kita. Jadi teman-teman guru sekalian yang merasa bahwa selama ini kurang melakukan pembinaan terhadap siswa, ayo kita bina siswa kita sama-sama, karena dari proses itulah kita juga banyak belajar. Contoh misalnya pada saat saya melakukan wawancara, hal-hal itulah yang ditanyakan. Bagaimana kita melakukan penanganan siswa terhadap siswa yang bermasalah di sekolah? Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan pada saat misalnya tanpa berkomunikasi dengan pemimpin dalam hal penanganan terhadap siswa? Jadi sangat penting sekali. Baik, kita langsung kepada materi. Kayaknya kalau saya bawa materi, tidak apa-apa saya berdiri, ya, supaya komunikasinya kita bisa secara langsung dan santai ya. Salah satu program Merdeka Belajar itu adalah guru bahagia, ya. Kemudian siswa juga bahagia. Kita datang di sekolah bahagia, pulang pun dengan bahagia. Itulah yang dikatakan sebagai Merdeka Belajar. Intinya seperti itu. Baik, tujuan pembelajaran khusus kita pada hari ini tentang restitusi. Yang pertama, memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka.
Sekarang saya bertanya dulu, apakah sebelum sosialisasi budaya positif ini pernah mendengar kata restitusi? Pernah atau belum? Belum. Ya, kalau belum, alhamdulillah pulang dari sini setidak-tidaknya ada ilmu yang dibawa bahwa restitusi itu adalah intinya merupakan penanganan terhadap siswa-siswa yang bermasalah supaya memiliki karakter yang baik. Itulah restitusi. Kemudian sebagai seorang guru, jangan boleh ditampilkan Pak, Bu. Sebagai seorang guru, klik satu-satu Bu ya. Ya. Sebagai seorang guru, ketika murid teman-teman perempuan karena mungkin ya susah menangani atau apalah, sehingga seperti itu kondisinya. Kalau misalnya pernah seperti itu, kita lihat jawaban. Silakan diklik Bu. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Itulah jawabannya. Ya, kalau kita pernah melakukan hal seperti itu, berarti kita gagal menangani siswa kita. Ya, pasti bingung. Bagaimana caranya? Ya? Iya. Iya. Nah, artinya pasti bingung caranya bagaimana. Kok yang saya lakukan selama ini seperti itu ternyata gagal. Ini bukan pendapat saya, tetapi pendapatnya para ahli. Nanti sebentar kita lihat definisinya. Next, pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Ini yang ditunggu-tunggu. Jawabannya adalah restitusi. Ya, restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, lanjut. Ini dia definisinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita harus hati-hati Bu. Biasanya kita memarahi anak didik kita di depan